bersama Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan syarah Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid. Dan Alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Fadilatul Syekh. Kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum wa bi jami'il mustami'in li hadzal barnamij. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير بمنه وكرمه. Jazakumullah khairan Fadilatul Syekh. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita akan simak pembahasan yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh dan akan diterjemahkan oleh Ustaz Iqbal Gunawan Hafizahullahu Ta'ala. Wa ila Fadilatul Syekh falyatafaddal mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المنذري رحمه الله: وروى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه مسلم. واليد العليا هي المنفقة، كذا جاء مفسرا في الحديث. وقال الخطابي: روي في بعض الحديث أنها المتعففة والسفلى السائلة، وروي عن الحسن أنها الممسكة المانعة. وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة لأنها نائبة عن الله، وما جاء في الحديث الصحيح أولى. قوله في الحديث: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، بفتح الهمزة في قوله أن، والمراد بالفضل أي ما فضل عن حاجتك وحاجة أولادك وأهل بيتك، فما زاد عن الحاجة أن تبذله خير لك، لأنه يبقى لك ذخرا وأجرا وثوابا عظيما يوم تلقى الله وبركة عليك في هذه الحياة. وقوله أن تمسكه شر لك أي إذا كان إمساكه إمساكا عما أوجب الله بذله وإنفاقه فهو شر له، لأنه يكون بذلك آثما. وأما إن كان الذي أمسكه من باب المندوبات فإمساكه شر له من جهة أن بقاه عنده شاغل له من غير حاجة له، فهو شر له في كلتا الحالتين. قوله: ولا تلام على كفاف أي لا يلام المرء على إمساكه ما يكفيه وهو محتاج إليه، فلا يلام على إمساكه ما من ماله ما يكفيه، ما فيه كفايته وما فيه حاجته وحاجة أهل بيته وولده، فلا يلام على كفاف، وإنما اللوم في الفضل الزائد الذي لا حاجة الإنسان فيه. قوله: وابدأ بمن تعول أي من أهل وولد، والنفقة على هؤلاء واجبة، والنفقة عليهم أولى من غيرهم ومقدمة على غيرهم. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Imam Al-Mundhiri rahimahullah mengatakan, dan sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ya ibn Adam innaka an tabdhulal fadla khairul lak wa an tumsikahu syarrul lak. Wala tulamu ala kafaf wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairun minal yadis sufla." Akhrajahu Muslim. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau mensedekahkan harta yang lebih dari kecukupanmu itu lebih baik bagimu, dan engkau menahannya, tidak mensedekahkannya, itu buruk bagimu. Dan engkau tidak dicela karena menahan sesuatu yang menjadi kebutuhanmu. Mulailah berinfak dengan orang-orang yang wajib engkau nafkahi, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam Al-Mundhiri mengatakan al-yadul ulya, tangan di atas, adalah al-munfiqah, yang berinfak atau yang memberi.
sebagaimana tertera dalam hadis yang lain. Kemudian Al-Khattabi mengatakan, diriwayatkan di sebagian riwayat hadis bahwasanya arti dari yadul ulya, tangan di atas, adalah al-muta'affifah, yang tidak meminta-minta. Was-sufla, dan tangan di bawah, as-sa'ilah, yaitu yang meminta. Juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwasanya yang dimaksud dengan tangan di bawah adalah al-mumsikah al-mani'ah, yang menahan dan tidak memberi. Kemudian orang-orang sufi mengatakan bahwasanya tangan di atas adalah yang mengambil, karena tangan tersebut adalah wakil dari Allah Ta'ala, dan tentu yang tafsir yang datang dari hadis yang sahih lebih diutamakan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna Adam, innaka an tabdhula al-fadla khairul lak." Wahai anak Adam, engkau mensedekahkan harta yang lebih dari kebutuhanmu itu lebih baik, melebihi kebutuhanmu itu lebih baik bagimu. Dengan memfathahkan hamzah dalam sabda Nabi an tabdhula, yaitu dengan mengatakan an bukan in. Dan yang dimaksud dengan al-fadl di sini yaitu yang harta yang lebih dari kebutuhan Anda dan kebutuhan anak-anak Anda, juga kebutuhan keluarga Anda. Maka harta yang melebihi kebutuhan kita adalah lebih baik untuk disedekahkan, karena akan menjadi tabungan, menjadi pahala dan ganjaran yang besar ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan akan menjadi berkah bagi kita di kehidupan ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa antum sikahu syarrul lak," dan engkau menahannya itu buruk bagimu. Jika kita menahannya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk diinfakkan, maka tentu adalah keburukan bagi seseorang, dan bahkan ia menjadi berdosa disebabkan hal tersebut. Adapun jika ia menahannya dari perkara-perkara yang disunnahkan dan tidak diwajibkan, itu juga merupakan keburukan baginya, dari sisi yaitu harta tersebut tetap tinggal padanya padahal ia tidak membutuhkannya. Maka dalam dua keadaan ini tetap saja menahan harta yang tidak kita butuhkan ini buruk. Kemudian sabda Nabi SAW, "Wala tulamu ala kafaf," dan engkau tidak dicela karena menahan sesuatu yang menjadi kebutuhanmu, yaitu seseorang tidak dicela jika ia tidak menginfakkan, tidak mensedekahkan harta yang menjadi kebutuhan dia dan kebutuhan keluarganya, dan juga menjadi kebutuhan anak-anaknya. Ya, seorang tidak dicela jika ia tidak mensedekahkan harta yang ia butuhkan. Namun yang dicela adalah orang yang menyimpan harta yang lebih tidak ia butuhkan, kemudian ia tidak menyedekahkannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wabda biman ta'ul," mulailah menafkahi atau dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu, yaitu dari istri dan anak-anak, karena menafkahi mereka adalah suatu kewajiban, dan menafkahi anak-anak dan istri dan keluarga lebih didahulukan dan lebih diutamakan dari selain mereka. قوله واليد العليا خير من اليد السفلى، العلو هنا هو علو الفضل والمكانة والنبل والقدر في البذل والعطاء والسخاء، وأشار إلى ذلك المصنف رحمه الله إذ قال العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. كذا جاء مفسرا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى الآخذة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالعليا والسفلى فلا يحتاج بعد بيانه إلى بيان أحد. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal yadul ulya khairu minal yadis sufla," tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang dimaksud di atas di sini yaitu lebih utama, lebih tinggi dan lebih mulia, karena dia yang memberi, yang bersedekah dan yang berderma. Dan penulis kitab ini, Imam Al-Mundhiri rahimahullah, menyebutkan al-ulya hiyal munfiqah,
tangan di atas adalah yang memberi. Adapun as-sufla yang di bawah, tangan yang di bawah adalah yang meminta. Sebagaimana tertera dalam hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla wal yadul ulya al-munfiqah was sufla al-akhidhah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan tangan di atas adalah yang memberi, sedangkan tangan di bawah adalah yang mengambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan yang dimaksud dengan tangan di atas dan tangan di bawah. Maka kita tidak butuh lagi penjelasan selain dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال الخطابي روي في بعض الحديث أنها المتعففة والسفلى السائلة لكنها شاذة. قال أبو داود: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث، فقال عبد الوارث اليد العليا المتعففة، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب اليد العليا المنفقة، وقال واحد عن حماد المتعففة. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan Imam Al-Khattabi meriwayatkan di sebagian hadis ini bahwasanya yang dimaksud dengan tangan di atas adalah al-muta'affifah, yang tidak meminta-minta, dan as-sufla adalah as-sa'ila, yaitu yang meminta. Akan tapi riwayat ini adalah riwayat yang syadz, yang berbeda dengan riwayat lain. Berkata Abu Daud rahimahullah, diperselisihkan pada perawi Ayyub dari Nafi' di hadis ini. Ya, berkata perawi Abdul Waris bahwasanya al-yadul ulya al-muta'affifah, tangan di atas adalah yang tidak meminta-minta. Dan kebanyakan periwayat yang meriwayatkan dari Hammad bin Zaid dari Ayyub bahwasanya yang dimaksud dengan al-yadul ulya adalah al-munfiqah. Namun ada satu perawi yang mengatakan dari Hammad, perawi Hammad yang mengatakan bahwasanya arti tangan di atas al-yadul ulya adalah al-muta'affifah. قوله وروي عن الحسن أنها الممسكة المانعة أي السفلى، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: ولم يوافق عليه. Berkata Imam Al-Mundhiri dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwasanya yang dimaksud dengan tangan di bawah adalah yang tidak memberi. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, mengomentari perkataan Hasan Al-Basri, bahwasanya penafsiran beliau tentang yad sufla ini tidak disepakati. قوله وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة، أي اليد التي تمتد للناس تسألهم وتستجدي منهم هي اليد العليا في فهم هؤلاء. وهذا التفسير لائق تماما بحال هؤلاء، لأن من الأمور التي يبنى عليها التصوف تعطيل الأسباب والتواكل الذي يورث في فاعله احتياج الناس والتسول، حتى إن التسول في بعض طرق التصوف عد من الطرق الموصلة إلى الله التي بزعم يكون فيها كسر للقلب وإيجاد الافتقار فيه، وهذا كله من الباطل المتراكم الناشئ من البعد عن هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن قتيبة رحمه الله: وما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال، فهم يحتجون للدناءة، ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقا فأعتق، والمولى لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقا فأعتق، والمولى من أسفل هو السيد الذي أعتقه. Dan berkata penulis kitab ini rahimahullah, dan orang-orang sufi mengatakan bahwasanya tangan di atas adalah yang mengambil atau yang menerima, yaitu yang mereka maksud adalah orang yang meminta-minta kepada manusia, itulah tangan di atas, yaitu yang meminta kepada orang lain, ya, menurut pemahaman mereka. Dan ini atau penjelasan ini, penafsiran ini persis sesuai dengan keadaan mereka. Karena di antara perkara yang menjadi
pondasi dibangunnya tasawuf, yaitu mereka meninggalkan usaha dan bersandar kepada orang lain yang membuat orang meminta-minta. Bahkan di sebagian tarekat tasawuf mereka mengatakan bahwasanya di antara cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala menurut mereka yaitu dengan meminta-minta. Karena hal tersebut menjadikan hati seorang menjadi lembut, dan ini adalah suatu kebatilan yang bertumpuk-tumpuk yang bersumber dari jauhnya mereka dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Qutaibah rahimahullah, dan saya tidak melihat mereka kecuali mereka adalah orang-orang yang menganggap baik perbuatan mengemis, dan mereka mencari dalil untuk perbuatan yang hina. Karena seandainya ini benar, maka tentu seorang yang memerdekakan budak menjadi seperti budak, yaitu budak yang dimerdekakan lebih mulia daripada seorang yang memerdekakan budak. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتفسير من فسر اليد العليا بالآخذة باطل قطعا من وجوه. أحدها أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالمنفقة يدل على بطلانه. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خير من اليد السفلى، ومعلوم بالضرورة أن العطاء خير وأفضل من الأخذ، فكيف تكون يد الآخذ أفضل من يد المعطي؟ الثالث أن يد المعطي أعلى من يد السائل حسا ومعنى، وهذا معلوم بالضرورة. الرابع أن العطاء صفة كمال دال على الغنى والكرم والإحسان والمجد، والأخذ صفة نقص مصدره عن الفقر والحاجة، فكيف تفضل يد المعطي؟ هذا عكس الفطرة والحس والشريعة، والله أعلم. Dan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam mengomentari penafsiran tangan di atas yang mengambil adalah batil dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu bahwasanya mentafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tangan di atas adalah yang memberi, ini menunjukkan batilnya penafsiran bahwasanya tangan di atas adalah yang menerima. Yang kedua yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, dan kita ketahui bahwasanya memberi itu lebih baik dan lebih afdal daripada menerima. Maka bagaimana mungkin yang menerima itu lebih afdal atau lebih baik daripada yang memberi? Yang ketiga, bahwasanya orang yang memberi tangannya tentu lebih di atas daripada tangan orang yang meminta. Bisa kita lihat dengan panca indera kita seperti demikian. Kemudian yang keempat, bahwasanya memberi adalah sifat kesempurnaan yang menunjukkan bahwasanya orang yang memberi, orang yang kaya, orang yang mulia, orang yang baik. Adapun mengambil adalah atau menerima, meminta adalah sifat buruk yang sumbernya dari kefakiran, kebutuhan. Maka tidak mungkin kita mengutamakan orang yang meminta daripada orang yang memberi. Wallahu a'lam. قوله لأنها نائبة عن الله، لأنه جاء في الحديث إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المتصدق عليه، وهذا من الفهم الأعوج والفهم المنحرف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى تقع في يد الله على المعنى السابق كما مر معنا في صدر هذه الفضائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. Orang-orang sufi mengatakan bahwasanya tangan di bawah atau tangan yang di atas itu adalah yang menerima atau yang mengambil, karena mereka mengatakan bahwasanya tangan tersebut adalah perwakilan dari tangan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, innas sadaqah taqa'u fi yadillah qabla an taqa'a fi yadil mutasaddaq alaihi. Sungguhnya sebuah sedekah itu akan jatuh di tangan Allah Subhanahu wa taala sebelum sedekah tersebut diterima oleh orang yang disedekahi. Dan ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena yang dimaksud dengan taqa'u fi yadillah, sedekah tersebut jatuh di tangan Allah, yaitu sesuai dengan makna dari hadis yang telah kita sebutkan di awal bab ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatasaddaqu ahadukum bi tamratin min kasbin thayyib illa akhadhaha Allahu bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan satu biji kurma dari penghasilan yang baik, kecuali Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah menjaganya dan mengembangbiakkannya seperti seorang di antara kalian memelihara anak kudanya. قوله وما جاء في الحديث الصحيح أولى، أي هذه الأقوال أشار إليها مجرد إشارة، أما الصحيح هو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واليد العليا المنفقة والسفلى الآخذة. Perkataan Imam Al-Mundhiri rahimahullah dan tafsir yang disebutkan dalam hadis yang sahih maka lebih utama untuk didahulukan, karena perkataan atau pendapat-pendapat yang beliau sebutkan di sini sekedar penyebutan saja. Adapun tafsiran yang benar yaitu yang tertera dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda wal yadul ulya al munfiqa was sufla al akhidah, dan tangan di atas adalah yang memberi dan tangan di bawah adalah yang menerima. قال رحمه الله وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، فقالوا يا رسول الله فمن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة، متفق عليه. قوله على كل مسلم صدقة أي كل يوم كما تقدم، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل يوم تطلع فيه الشمس فيه صدقة مطلوبة من المسلم بحيث يكون له في كل يوم حظ من الصدقة. قوله فقالوا يا رسول الله فمن لم يجد؟ أي يمر عليه أيام لا يجد ما يتصدق به، وهذا هذا السؤال مبني على حرصهم رضي الله عنهم على الخير. Kemudian sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda ala kulli muslimin sadaqah. Faqalu ya Rasulullah faman lam yajid? Qala yu'inu dzal hajatil malhuf. Qalu fa illam yajid? Qala falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarr fa innaha lahu sadaqah, muttafaqun alaih. Setiap muslim dituntut untuk bersedekah setiap hari. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk ia sedekahkan? Beliau SAW mengatakan, yu'inu dzal hajatil malhuf. Hendaklah ia menolong orang yang sedang sangat membutuhkan. Kemudian para sahabat mengatakan, jika ia tidak mendapati orang yang membutuhkan bantuan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarr." Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari keburukan. Fa innaha lahu sadaqah. Karena perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk sedekah. Muttafaqun alaih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala kulli muslimin sadaqah." Setiap muslim dituntut untuk bersedekah, yaitu setiap hari, sebagaimana dalam hadis yang telah lalu kita sebutkan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap hari seorang dituntut untuk mensedekahkan persendian-persendiannya. Maka setiap hari yang terbit matahari pada hari tersebut, seorang muslim dituntut untuk bersedekah, yaitu kita dituntut untuk setiap hari kita punya bagian dari amal sedekah. Sabda Nabi SAW atau perkataan para sahabat, qalu ya Rasulullah faman lam yajid, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak bisa bersedekah, yaitu berlalu padanya hari-hari yang dia tidak mendapatkan apa atau barang yang bisa ia sedekahkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat bersemangat untuk melakukan kebaikan.
قوله يعين ذا الحاجة الملهوف المضطر المحتاج إلى ما يعينه، وهذا يتناول كل أنواع الإعانة لأصحاب الضرورات والذين يحتاجون إلى المعاونة والمساعدة والدلالة والإرشاد والنصح والتوجيه. Sabda Nabi SAW, yu'inu dzal hajatil malhuf, hendaklah ia menolong orang yang sedang kesulitan. Yang dimaksud al-malhuf yaitu orang yang muttar, orang yang berada dalam kesulitan yang berat, yang membutuhkan bantuan. Dan ini mencakup semua bentuk bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, termasuk orang-orang yang membutuhkan bantuan, petunjuk, bimbingan. Ya, ini semua masuk dalam hadis ini. قوله فإن لم يجد أي لم يجد ذا حاجة ليعينه فماذا يصنع؟ قوله فليعمل المعروف وليمسك عن الشر، أي يعمل المعروف من ذكر وحمد وتسبيح وقراءة القرآن وصلاة ودعاء وغير ذلك، ويمسك عن الشر أي يكف عن المعاصي والآثام وعن أذى الناس فيمنع نفسه من ذلك. قوله فإنها له صدقة، أي صدقة منه على نفسه بفعله المعروف وتجنبه للمعاصي والمنكرات. Kemudian para sahabat bertanya, fa illam yajid, jika seorang tidak mendapatkan orang yang membutuhkan bantuan, maka apa yang kita lakukan? Nabi SAW menjawab, falya'mal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarr, hendaklah ia melakukan perbuatan baik dan berhenti atau menjauhi perbuatan yang buruk, yaitu melakukan kebaikan seperti berzikir, bertahmid, bertasbih, membaca Al-Quran, melakukan salat, berdoa dan selainnya, dan menahan diri dari dosa atau perbuatan buruk, menahan diri dari perbuatan maksiat, atau menahan diri dari mengganggu orang lain. Ya, ia berusaha menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan tersebut. Sabda Nabi SAW, fa innaha lahu sadaqah, karena hal tersebut adalah sedekah untuknya, yaitu ia bersedekah untuk dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan baik dan dengan ia menjauhi perbuatan maksiat dan kemungkaran. قال رحمه الله وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم متفق عليه. قوله من أنفق الزوجين، قال الحسن البصري يعني 2 من كل شيء، درهمين دينارين ثوبين، وقال غيره يريد الشيئين درهما ودينارا، درهما وثوبا خفا ولجاما ونحو هذا. قال الباجي يحتمل أن يريد بذلك العمل من صلاتين أو صيام يومين. قوله زوجين، نقل المصنف رحمه الله تفسيرات أهل العلم للمراد بالزوجين، فقيل الشيئين من نوع واحد مثل درهمين أو دينارين أو شاتين أو ثوبين أو بعيرين وهكذا، وقيل المراد بالزوجين شيئين من نوعين مختلفين مثل درهم ودينار أو ثوب وعمامة أو لجام وخف أو شاه وبعير وهكذا، وقيل المراد بذلك العبادات 2 أو صيام يومين أو صدقتين وهكذا. قوله في سبيل الله قيل هو مخصوص بالجهاد، وقيل هو على العموم في جميع أبواب الخير وهو الأظهر. قوله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، المنادي هم خزنة الجنة كما ورد في لفظ آخر للحديث دعاه خزنة كل خزنة باب أي يا فلان هلم. وقولهم هذا خير زيادة ترغيب للدخول من ذلك الباب. Kemudian Imam Al-Mundhiri rahimahullah mengatakan, dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah ta'ala nudiya fil jannah ya Abdullah hadza khair." Barang siapa yang menginfakkan 2 pasang
di jalan Allah, ya, dua pasang sesuatu di jalan Allah Ta'ala, maka akan dipanggil, diseru di pintu surga, wahai hamba Allah, ini lebih baik. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa di antara penduduk surga yang rajin salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang senang berjihad, banyak berjihad, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Waman kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Dan barang siapa yang banyak bersedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Waman kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Dan barang siapa yang banyak berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, setiap orang pasti, ya, setiap penduduk surga pasti diseru dari salah satu atau dari pintu-pintu tersebut. Apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya, wa arju an takuna minhum." Dan aku berharap engkau salah satu di antara mereka yang dipanggil dari semua pintu-pintu surga tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man anfaqa zawjaini." Barang siapa yang menginfakkan dua pasang. Berkata Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud di sini adalah dua barang dari segala sesuatu yang sejenis, seperti 2 dirham, 2 dinar, atau 2 pakaian. Berkata selainnya, yang dimaksud di sini 2 barang yang berbeda jenis, yaitu 1 dirham, 1 dinar, atau 1 dirham, 1 pakaian, 1 sepatu, dan 1 tali, dan seterusnya. Berkata Al-Baji, yang dimaksud di sini adalah amalan, seperti 2 salat atau puasa 2 hari. Sabda Nabi SAW, "Zawjaini." Penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan penafsiran para ulama yang dimaksud dengan zawjaini. Ya, pendapat pertama mengatakan bahwasanya syai'aini di sini atau zawjaini di sini, 2 pasang di sini adalah dari jenis yang sama, seperti 2 dirham atau 2 dinar atau 2 kambing atau 2 pakaian atau 2 onta, dan seterusnya. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya zawjaini di sini, 2 pasang di sini, yaitu orang berinfak dengan 2 barang atau 2 pasang di sini adalah dari jenis yang berbeda, seperti dinar dengan dirham, atau 1 baju dan 1 sorban, atau 1 tali kuda dan 1 sepatu kuda, atau 1 kambing dan 1 onta, dan seterusnya. Dan ada juga berpendapat bahwasanya dimaksud di sini adalah ibadah, ya, seperti orang yang melakukan sholat 2 rakaat, atau puasa 2 hari, atau bersedekah dengan 2 sedekah, dan seterusnya. Sabda Nabi SAW, "Fi sabilillah." Di jalan Allah, ya, ada berpendapat bahwasanya yang dimaksud di sini adalah jihad, dan juga ada mengatakan bahwasanya ini umum, mencakup semua pintu-pintu kebaikan, dan ini yang lebih kuat. Sabda Nabi SAW, "Nudiya fil jannati ya Abdullah hadha khair." Akan diseru di pintu surga, wahai hamba Allah, ini lebih baik. Yang memanggil adalah penjaga-penjaga surga, sebagaimana tertera dalam lafaz hadis yang lain, "Da'ahu khazanatu kulli khazanati bab ay fulan halum." Akan dipanggil oleh penjaga-penjaga pintu setiap pintu, "Wahai fulan, kesinilah." Dan perkataan mereka, "Hadha khair," ini lebih baik, ini anjuran dan motivasi agar seorang masuk ke pintu tersebut. قوله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، المنادي قوله فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وهذا فيه أن الأعمال الصالحة ولا سيما من بني الدين كما في الحديث بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الأعمال موجبات لدخول الجنة، حتى إن
للجنة أبواب بأسماء هذه الأعمال: باب الصلاة وباب الزكاة وباب الجهاد. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah." Barang siapa yang termasuk orang yang rajin salat, maka akan dipanggil dari pintu salat. Dan barang siapa yang termasuk orang yang banyak berjihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang banyak bersedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang banyak berpuasa, ia akan dipanggil dari pintu Rayyan. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan saleh, terutama rukun-rukun Islam, sebagaimana dalam hadis yang sahih, buniyal Islam ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun di atas 5 perkara: persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Ini adalah amalan-amalan yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Bahkan surga tersebut mempunyai pintu-pintu sesuai dengan nama amalan-amalan ini. Ada pintu salat, ada pintu zakat, dan ada pintu jihad. قوله ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، لم يسمى باب الصيام مثل باب الصلاة والصدقة والجهاد، لأن الصائم عطش نفسه وصبر على عطش طلبا لثواب ربه والفوز بمرضاته، والجزاء من جنس العمل، ولهذا سمي بهذا الاسم. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan." Dan barang siapa yang termasuk orang yang rajin berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Tidak dinamakan pintu siam seperti tidak dinamakan pintu puasa, tapi ya seperti pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad. Ya, karena seorang yang berpuasa ia membuat dirinya haus dan bersabar atas rasa haus tersebut karena ia mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan balasan itu sesuai dengan perbuatan. Makanya dinamakan dengan nama ini Rayyan, yaitu orang yang kenyang dari minum. قال الحافظ بن حجر: وقع في الحديث ذكر 4 أبواب من أبواب الجنة، وتقدم في أوائل الجهاد وإن أبواب الجنة 8، وبقي من الأركان الحج فله باب بلا شك. وأما الثلاثة الأخرى فمنها باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، رواه أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن مرسلا: إن لله بابا في الجنة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة. ومنها الباب الأيمن وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب. وأما الثالث فلعله باب الذكر، فإن عند الترمذي ما يومئ إليه، ويحتمل أن يكون باب العلم، والله أعلم. Berkata Al-Hafidz bin Hajar rahimahullah, ya, disebutkan dalam hadis ini ada 4 pintu dari pintu-pintu surga, dan telah berlalu di awal-awal kitab jihad bahwasanya pintu-pintu surga itu ada 8, dan tersisa dari rukun-rukun Islam yaitu haji, dan tentu pintu haji itu ada pintunya sendiri. Adapun 3 pintu lainnya yaitu pintu al-kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas, pintu untuk orang-orang yang selalu menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Rauh bin Ubadah dari Ash'as dari Al-Hasan secara mursal, beliau mengatakan, sungguhnya Allah mempunyai pintu di surga yang tidak akan dimasuki kecuali orang yang memaafkan dari kezaliman. Juga pintu yang lain yaitu Babul Aiman, pintu kanan, yaitu pintu orang-orang yang sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Adapun pintu yang terakhir kemungkinan adalah pintu zikir, karena dalam hadis Tirmidzi mengisyaratkan bahwasanya
ada pintu tersebut, dan bisa jadi juga yang dimaksud adalah pintu ilmu. Wallahu a'lam. قوله قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو سباق الأمة إلى الخيرات، هو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأفضلها، بل إنه رضي الله عنه خير الناس بعد النبيين من جميع الأمم، وهذا المعنى دل عليه القرآن والسنة. أما القرآن ففي قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وهو خير هذه الأمة. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. هذه منزلته رضي الله عنه، تلي منزلة الأنبياء فضلا في كل الأمم. Ya, perkataan perawi berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang paling bersegera menuju kebaikan, dan beliau adalah sahabat atau umat terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat terbaik di umat ini. Bahkan beliau radhiyallahu anhu adalah sebaik-baik manusia setelah derajat para nabi dari seluruh umat. Dan ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalil dari Al-Quran yaitu firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Dan sahabat Abu Bakar adalah orang yang terbaik di umat terbaik ini. Adapun dalil dari Sunnah yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr wa Umar sayyida kuhuli ahli jannah minal awwalin wal akhirin adan nabiyyin. Sahabat Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang-orang tua di surga dari orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang selain para nabi. Maka kedudukan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah kedudukan para nabi dari seluruh umat. قوله يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها، أي يدعى من جميع الأبواب، باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة وباب الريان في الخيرات والمسارعة إليها والمنافسة في الصالحات. Perkataan sahabat Abu Bakar atau pertanyaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma ala ahadin yud'a min tilkal abwabi min darurah, fa hal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Wahai Rasulullah, setiap penduduk surga pasti dipanggil dari pintu-pintu tersebut. Apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu? Yaitu dia bertanya atau beliau bertanya, apakah ada penduduk surga yang dipanggil dari semua pintu? Dipanggil dari pintu salat, dari pintu jihad, pintu sedekah, pintu rayyan. Ini menunjukkan bahwasanya beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang paling semangat untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan dan amal saleh. قال الحافظ بن حجر وفي الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلها، وفي إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها، لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلها بخلاف التطوعات، فقل من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات. ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له، وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد، ولعله باب العمل الذي يكون أغلبه عليه، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله ولما سمت همة الصديق إلى تكميل مراتب الإيمان وطمعت نفسه أن يدعى من تلك الأبواب كلها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحصل ذلك لأحد من الناس ليسعى في العمل الذي ينال به ذلك، فأخبره بحصوله وبشره بأنه من أهله، فكأنه قال هل يكمل أحد هذه المراتب فيدعى يوم القيامة من أبوابها كلها، فلله ما على هذه الهمة وأكبر هذه النفس. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dalam hadis ini ada pemberitahuan kepada kita bahwasanya sangat sedikit orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut. Dan juga ada isyarat bahwasanya yang dimaksud di sini adalah amalan yang wajib, karena sangat banyak orang yang melakukan semua amalan-amalan yang wajib, berbeda dengan amalan-amalan sunnah. Ya, sedikit orang yang rajin melakukan semua amalan-amalan sunnah dari semua jenis amalan. Maka barang siapa yang rajin melakukan amalan-amalan sunnah dari semua jenis amalan, maka ia akan dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut sebagai
penghargaan untuknya. Namun ia tentu tidak akan masuk kecuali dari satu pintu saja. Ya, meskipun ia dipanggil dari semua pintu, pasti ia masuk dari melewati satu pintu saja, dan mungkin saja pintu tersebut adalah pintu yang paling banyak ia melakukan amalan tersebut. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ketika semangat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menyempurnakan derajat keimanan dan ia menginginkan untuk dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut, maka ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut agar ia beramal dan mendapatkan kedudukan tersebut. Maka Nabi SAW mengabarkan bahwasanya beliau termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut. Maka seakan-akan beliau mengatakan, apakah ada orang yang menyempurnakan derajat amalan-amalan tersebut dan sehingga dipanggil dari semua pintu-pintu surga, maka demi Allah sungguh sangat tinggi semangat dan jiwa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. قوله أرجو أن تكون منهم، وهذه منقبة لأبي بكر لم تكن لغيره رضي الله عنه. ولهذا لما أورد شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث في كتاب منهاج السنة الذي رد فيه على أباطيل الرافضة وأكاذيبهم، أورده في فضائل الصديق رضي الله عنه، وقال ولم يذكر هذا لغير أبي بكر رضي الله عنه. وهذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، وشاهد بين على عظيم مسابقة الخيرات وإيمانه وفعل الصالحات. ومع هذه الفضائل العظمى والمناقب الكبرى لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، إلا أن هؤلاء يعدونه شر الناس، بل يعدون في بعض كتبهم شرا من إبليس والعياذ بالله. وهذا من أعظم الخذلان وانتكاس القلوب وزيغها وضلالها. وكيف يصل الأمر بالإنسان إلى هذه الحال المزرية؟ وإذا نيل من صديق الأمة فأي خير يبقى في من نال منه؟ ولا والله لا خير في من نال من صديق الأمة رضي الله عنه وطعن فيه وفي غيره من الصحابة، فهذا طعن في الدين نفسه، لأن هؤلاء هم رجالات الدين وحملته، وهم وأهل الفضائل العظيمة والمناقب الجليلة. ولهذا من يطعن فيهم لم يعرف الإسلام. كيف يعرف الإسلام من طعن في حملته ونقلته للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arju an takuna minhum, dan aku berharap wahai Abu Bakar bahwasanya engkau termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu surga tersebut. Ini adalah keutamaan untuk sahabat Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh selainnya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, yaitu ketika beliau membantah kebatilan-kebatilan Syiah dan kebohongan-kebohongan mereka. Beliau menyebutkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan walam yuzkar, dan keutamaan ini tidak disebutkan untuk selain sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini adalah keutamaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bukti yang kuat bahwasanya beliau adalah orang yang paling semangat untuk melakukan kebaikan. Dan meskipun kita ketahui keutamaan-keutamaan ini yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, namun ternyata orang-orang Syiah menganggap bahwasanya mereka adalah orang yang paling buruk. Bahkan orang-orang Rafidhah mengatakan bahwasanya sahabat Abu Bakar ini lebih buruk daripada iblis wal iyadu billah. Dan ini tentu adalah kehinaan yang sangat besar dan menunjukkan terbaliknya hati mereka dan sungguh jauh kesesatan mereka. Bagaimana mungkin seorang sampai ke derajat hina seperti ini? Dan apabila sahabat Abu Bakar merupakan Siddiqul Ummah, orang yang paling terpercaya di umat ini, dicela, maka kebaikan apa yang bisa didapatkan oleh orang yang mencelanya? Demi Allah, tidak ada kebaikan yang bisa didapatkan bagi orang yang mencela orang yang paling terpercaya, orang paling baik di umat ini, mencela mereka juga mencela beliau dan mencela selainnya dari para sahabat. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka sebenarnya sedang mencela agama ini, karena para sahabat adalah tokoh-tokoh terbaik umat ini. Mereka lah yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah pemilik keutamaan yang sangat banyak. Maka barang siapa yang mencela mereka berarti dia tidak mengetahui tentang Islam, karena tidak mungkin seorang mengetahui tentang agama Islam padahal ia mencela orang-orang yang meriwayatkan dan memindahkan kepada kita agama ini. ونكتفي بهذا ونلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى على خير،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufiknya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullah khair kepada Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah taala dan Ustaz Iqbal Gunawan Hafizahullah taala telah menerjemahkan kajian kita di kesempatan sore hari ini dalam pembahasan syarah dari Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid, dan insyaallah kita akan sambung kembali pada kesempatan pekan yang akan datang di setiap Ahad dan Senin sore. Kami mohon maaf tidak bisa kami hadirkan beberapa pertanyaan yang disampaikan pendengar, dan insyaallah pada maghrib kami akan sambung kembali pembahasan ilmiah secara langsung dalam pembahasan Al-Furqan min Qisas Al-Quran bersama Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Hafizahullahu taala langsung dari studio Radio Roja, dan pembahasan atau kajian disampaikan Ustaz di Masjid Al-Barakah. Demikian informasi yang kami sampaikan, dan selanjutnya kami akan hadirkan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين رضي الله عنه. الأربعون النووية.